Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini kembali ke kediaman dari Gus Makmun. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo. Kita akan bicara tentang banyak hal. Sebelumnya kita sudah jaga jarak, jadi ini saya lepaskan Gus. Tapi kita harus tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus, ini jumpa lagi. Kita ngobrol soal pondok ini, Gus. Siap. Ini kan lulusan pondok ini sering menjadi pemimpin ketika kembali kemudian ke masyarakat, sering jadi ustadz, sering jadi imam, begitu, sering jadi ketua RT, kepala desa, bahkan ada yang kepala daerah dan mungkin presiden, begitu. Itu di pondok sendiri, Gus. Ini soal kepemimpinan, apakah diajarkan, Gus? Jiwa kepemimpinan itu kalau menurut kita di pesantren itu tidak bisa diajarkan dari sisi teori, tetapi diajarkan dari sisi praktek. Ya, jadi biasanya di pondok itu kemudian ada orang dijadikan ketua kamar, kemudian ketua satu pemukiman gitu, kemudian ketua pondok dan seterusnya. Dan kemudian ada biasanya itu dipelajari untuk berpidato, dipelajari untuk ditanya bagaimana kalau begini begitu. Dan yang sangat diajarkan adalah bagaimana, terutama kalau seperti di Ploso ini, ditanamkan betul Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum adalah orang yang berkhidmah, melayani daripada umat. Artinya ditekankan kita ini kalau jadi pemimpin ya jangan eksklusif. Dan harus, kalau orang Jawa bilang entengan. Begitu. Ya, artinya di pondok itu dilatih untuk melayani itu. Iya, tinggi sekali itu. Masyarakat Jadi dilatih betul untuk mulai dari yang lingkup paling kecil, satu kamar, kemudian satu komplek kamar begitu, satu asrama, kemudian di tingkat yang lebih luas lagi. Artinya di lingkungan pondok sendiri sebenarnya santri-santri itu belajar untuk menjadi pemimpin gitu ya? Ya, betul. Dan itu langsung dipraktekkan. Artinya kan begini, orang kalau nggak pernah jadi seorang pemimpin, begitu jadi pemimpin kan biasanya terus membawa pemikiran yang lingkupnya sempit pribadi untuk ke kaumnya gitu. Ya. Artinya pemimpin itu harus memang dilatih begitu, dibentuk, dipraktikkan setiap hari. Begitu ya. Kalau kami punya pandangannya seperti itu ya, selain tetap diajarkan secara teori ya tetap, kalau nggak praktik saya pikir kalau seorang pemimpin, karena pemimpin itu kan wong Jawa kan ya endengan dadaki, itu kan sulit. Kalau di pondok sendiri, Gus, seperti pondok Ploso ini, apa yang biasanya dilakukan santri di luar ngaji hadis, ngaji Quran? Gitu, seperti apa? Kalau ya ini kan pandemi soalnya, jadi kalau pandemi ini kan nggak bisa. Normal. Ketika normal. Kami ini punya banyak program pengiriman ke masyarakat. Terutama kalau di Kediri ini kan kita di barat ada Wilis, di timur ada Kelut gitu. Jadi kami punya program di lereng Gunung Wilis. Di kecamatan kami ini kan memang kalau pas Wilis kan enak, pas kecamatan kami ini, Pak. Di Mesuki, di mana itu Blimbing dan seterusnya, itu kami punya lereng-lereng program. Kita menempatkan satu orang atau dua orang di satu musola. Udah, bagaimana kamu menjadi di sini, ngopeni masjidnya, memimpin masyarakatnya. Kalau di lereng Gunung Kelut biasanya di kecamatan Ngancar gitu. Gitu. Itu biasanya tingkat berapa, Gus? Bisa itu kan untuk yang sudah mau pulang itu, Mas. Malah yang sudah mau pulang gitu. Sudah mau pulang karena ya itu tadi membawanya ke masyarakat ini kan ya, kalau nggak dipraktekkan nggak jamin kita ini. Artinya itu juga nanti ada evaluasi dari pondok sendiri ketika kemudian kan tetap kembali ke pondok. Makanya kami juga, artinya kan kalau di pondok kita nilai kan ala kita saja, tapi kalau di luar ya kita kemudian tanyakan kepada masyarakat tingkat kepuasannya bagaimana gitu. Bahkan banyak yang biasanya masyarakat kalau cocok itu digandoli, Mas.
untuk tetap di sana saja ini. Ya anaknya kalau mau monggo kita ini, tapi kadang kan itu kan biasanya kan 2 tahun sebelum pulang, 3 tahun sebelum pulang. Tergantung mereka, dari santrinya. Iya tergantung anaknya ini mau gimana, monggo lah kita ini. Sempat ada yang digandoli sama warga setempat gitu ya? Ya ada yang sampai di situ 2-3 tahun juga ada. Kenapa gitu. Biasanya? Ya karena mereka merasa cocok dengan gayanya anak ini. Gitu. Iya, mungkin gaya pemimpin yang ngayomi itu. Iya, itu tadi ndadaki ngayomi. Artinya kan kadang pemimpin yang repot itu kalau lek pas butuh terus tampil terus, tapi lek pas gak butuh golek ya angel Mas. Tapi biasanya memang saya enggak tahu nggih. Kalau praktek di lapangan itu yang dicocoki masyarakat itu yang adalah yang di rumah itu dia punya pondok, punya pendidikan itu. Jadi digandoli, tapi yang di rumah juga gandoli juga. Harus pulang. Harus pulang. Iya. Biasanya begitu biasanya. Oke. Kalau secara kurikulum Gus, di pondok sendiri, apakah kemudian kedisiplinan begitu, jiwa kepemimpinan juga itu terus diasah begitu kalau dalam pengajian atau praktek sehari-hari di lingkungan pondok? Ya memang kita ini selalu menekankan bahwa tujuan akhir daripada pendidikan ini kan bukan untuk pribadi, tapi untuk bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu keislaman ini kepada masyarakat. Makanya setiap hari bahkan di kelas-kelas itu kita tekankan kepada para guru untuk tidak hanya memberi materi, tapi bercerita tentang kepemimpinan di zaman dahulu. Para khulafaur rasyidin, para khalifah, kemudian para kiai-kiai yang terdahulu, bagaimana. Seperti di Peloso ini kan dirintis tahun 1925 beliau kiai pendiri ini Kiai Jazuli ini pulang dari Mekah, kemudian merintis pondok ini 1925 dari yang mulai tidak punya apa-apa, karena bukan dari keluarga yang berada, sampai jadi seperti ini. Jadi kita selalu mencontohkan dengan orang-orang dahulu, terutama dengan pendiri kami sendiri ini bagaimana perjuangan gitu. Kalau di Peloso ini kan ada dua, ada salaf, ada yang formal. Ada formal, formal ya. Kalau di Indo itu salaf. Kalau di yang cabang-cabang ini ada formalnya gitu. Bedanya apa sih Gus? Kalau di salaf itu tidak ada pelajaran umum. Itu sama sekali. Sama sekali ya. Artinya kita hanya mempelajari tafsir, hadis, fikih seperti itu. Mungkin ada yang setengah matematika itu karena kita belajar tentang falak hisab atau ilmu umumnya astronomi. Jadi sebenarnya sudah lengkap sih, ya cuma tidak ada seperti pelajaran matematika atau gimana begitu secara langsung. Iya. Kalau terkait kehidupan pondok Gus ini, banyak nggak santri yang nggak betah atau pengen pulang gitu? Biasanya itu kalau anak baru ya tetap ada. Anak ada. Artinya 5% itu ya ada lah. Tapi kalau belum terbiasa. Kan faktornya banyak nih, karena faktornya banyak. Ya selain bahwa memang kadang memang gak jodoh dengan pondoknya, ya ini kan sudah dari sononya ini kan. Tapi yang banyak itu biasanya orang-orang yang memang nggak pernah berpisah dengan orang tua. Itu faktor yang paling banyak itu. Tapi kita ini kan mulai dari TK ada santri. Kalau di seluruh pondok, kalau di sini tidak ada. Di saya ini tidak ada ini. Di ibu saya ini ada yang mulai TK. Bahkan ada yang mulai TK sampai SMA masih di situ juga ada itu. Masih di situ ada. Berarti hampir 15 tahun. Gitu. Oke. Kalau kemudian bagaimana sih sebenarnya itu tadi kan ketika kembali biasanya mereka jadi pemimpin-pemimpin di masyarakat begitu. Ukuran lulusnya itu apa Gus? Biasanya kalau di pondok? Kalau ukuran jiwa kepemimpinan itu kan tidak bisa dijadikan tendensi kelulusan gitu. Pastinya. Nah, kelulusan itu kan dari sisi akademik, kemampuan akademik. Gitu. Kalau lulus itu tapi kita ini punya rekomendasi lah. Artinya kita ini ada orang-orang yang bisa ditanyakan, misalkan, ini mau diangkat jadi pemimpin apa? Tanya ke sini, kami punya
punya data orang ini, oh ini jiwa kepemimpinannya tinggi, ini tidak begitu punya jiwa kepemimpinan, tapi tidak tercatat sebagai penilaian yang langsung, karena kan jiwa kepemimpinan itu kan ya dari sisi sikap, cuma tahu gitu. Tahu. Oke. Terakhir Gus, ini pesan untuk pemimpin atau santri-santri yang kemudian nanti akan terjun di masyarakat sebagai pemimpin masyarakat. Kira-kira apa sih kata kuncinya menjadi pemimpin itu? Seorang pemimpin harus adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada masyarakat, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya itu seperti itu. Artinya begini. Seorang pemimpin adil itu jaminan masuk surga. Karena kita tahu sebuah hadis populer yang mengatakan bahwa hanya 7 orang yang akan mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan. Di antaranya adalah imamun adilun, imam yang adil. Adil itu artinya memang benar-benar kita ini imbang lah. Bahwa kita benar-benar pengen menjadi menakno masyarakat, membuat masyarakat itu nyaman, membuat yang dipimpin itu nyaman. Dan kita harus ingat bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua orang itu diberi tanggung jawab dan besok semua akan ditanyai soal tanggung jawabnya. Ini dan tanggung jawab pemimpin berat. Tanggung jawab pemimpin ini kalau saya bilang rawan, sulit untuk bisa menjadi baik itu. Tapi begitu baik jaminannya surga. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tidak mungkin seseorang itu dituntut di atas kemampuannya. Allah kan tidak begitu. Dan saya minta kepada semua para santri dimanapun lah, santri manapun, untuk kita benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik. Jangan pernah punya ambisi untuk menjadi pimpinan, karena dalam sebuah hadis yang juga populer dikatakan bahwa kalau kita ambisi menjadi pemimpin karena kita ini ambisi, maka kita akan tambah diberi beban oleh Allah. Tapi kalau bukan karena ambisi, itu insya Allah akan ditolong oleh Allah. Intinya kalau tidak mampu jangan nonyol-nonyol jadi pemimpin, tapi kalau mampu ya jangan nggak mau jadi pemimpin. Artinya jangan ambisi, tapi kalau ditunjuk atau diberi kepercayaan harus siap. Memang itu, apalagi prinsip kami yang kita terapkan itu, nggak usah menunjukkan, nggak usah mengacungkan jari, nggak usah maju, tapi begitu ditunjuk harus mampu gitu. Siap. Terima kasih. Sama-sama atas obrolannya hari ini. Semoga kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya juga terima kasih kedatangannya. Moga-moga ini jadi silaturahmi yang baik. Siap, ya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.